Halo guys, kembali bersama saya Petrus Jakub. Di video kali ini kita akan membahas mengenai level kesadaran asuransi. Ini saya bikin sendiri ya teman-teman ya, jadi maaf-maaf aja kalau memang ternyata salah atau enggak, kurang tepat atau belum terlalu tepat. Karena ini hanya menurut pendapat saya pribadi. Kenapa saya buat ini? Karena menurut saya banyak sekali orang yang belum teredukasi dengan baik, khususnya mengenai asuransi, literasi keuangan. Saya bagi menjadi 4 level. Level pertama belum sadar, asuransi itu penting. Level kedua sadar tapi merasa belum perlu. Level 3 cukup sadar asuransi itu penting. Level 4 sangat sadar. Jadi di level 1 ini kalau kita mau maksain gimana pun, itu agak susah untuk berasuransi. Kecuali mungkin kamu adalah keluarganya, atau mungkin kamu adalah pasangannya dan kamu ada hubungan erat dengan dia dan sehingga dia ambilnya pun hanya karena nggak enak. Jadi di level ini orang belum sadar asuransi itu penting. Kita bahas satu persatu. Sayangnya di level ini justru yang paling banyak. Jadi bentuknya adalah piramida. Tapi saya nggak tahu ya kalau di negara, misalnya contoh Singapura atau Jepang atau Hong Kong atau Amerika, apakah bentuknya piramida juga? Tapi menurut saya sih bentuknya tetap piramida, mungkin lebih beda-beda tipis saja. Di level ini paling banyak orangnya dan banyak orang yang belum tahu apa itu asuransi, antara nggak mau tahu atau belum tahu, itu beda tipis. Jadi ya sama-sama nggak mau denger, nggak mau tahu. Jadi buat tahu teman-teman populasi orang ini seperti apa, teman-teman harus melihat di jalanan. Contoh, pakai masker di dagu. Contoh, sorry ya kalau teman-teman tersinggung dengan kata-kata saya ini, tapi lebih baik tersinggung sekarang daripada nanti terlambat. Lalu naik motor nggak pakai helm, lalu naik mobil nggak pakai seat belt. Dikasih tahu malah marah-marah. Dibilang, saya punya Tuhan, buat apa? Asuransi, jangan ngajarin saya bla 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 dan sebagainya. Dan pakai segala macam cara untuk membenarkan. Nah, di level ini belum sadar asuransi itu apa, belum sadar asuransi itu penting. Dan kadang harus diedukasi berkali-kali baru dia naik level ke level 2. Jadi di level ini jangan terlalu berharap bahwa orang itu akan mencari asuransi dan langsung membeli saat itu juga. Mungkin harus ya 1 tahun atau mungkin lebih. Nah, ini sayangnya teman-teman. Padahal justru di level ini paling banyak. Dan ini karena saya melihat ini levelnya paling banyak, populasi paling banyak, makanya bisnis asuransi itu paling menjanjikan teman-teman. Karena marketnya itu besar banget. Lalu kita lanjut ke level berikutnya, level kedua. Ini udah sadar tapi merasa belum perlu. Kenapa? Biasanya orang ini yang di level ini ya udah punya BPJS atau mungkin asuransi kantor. Atau mungkin asuransi swasta sekalian. Tapi merasa, oh nanti aja. Mending buat ngopi, mending buat beli gadget. Atau ya banyaklah alasan-alasannya. Teman-teman bisa mencari sendiri alasannya. Tapi apapun itu, mereka merasa belum perlu asuransi. Dan biasanya ini baru sadar kalau ada anggota keluarganya yang kena sakit. Waduh. Jeng, denger gak si tetangga kita, si ibu ini, suaminya kena COVID. Habis sekian, habis 50 juta. Nah, itu baru jreng gitu kan. Aduh, berarti perlu dong ya kita siap-siap jaga-jaga. Nah, baru gitu kan. Ciri-ciri orang ini apa? Orang di level ini ciri-cirinya pakai seat belt itu kalau ada polisi doang. Pakai helm itu kalau ada polisi aja. Jadi kadang merasa perlu nggak perlu dan belum merasa penting bahwa tujuan kita untuk pakai seat belt itu sebenarnya untuk keamanan kita, bukan hanya karena takut sama ditilang polisi. Ditilang polisi pasti kita takut, tapi belum terlalu ke arah sana. Dan di level ini ya udah bisa kita edukasi lebih lanjut supaya naik level. Lanjut ke level 3.
level 3 ini cukup sadar asuransi itu penting. Dan biasanya orang-orang yang di level 3 ini sudah berkeluarga, sudah memiliki rasa tanggung jawab yang lebih. Jadi entah itu orang yang sudah bekerja atau sudah punya anak. Nah, biasanya kelompok yang di sini itu pendidikannya cukup tinggi, minimal lulus SMA lah ya. Tapi di level ini pun kadang harus agak sedikit dipaksa. Karena ya asuransi itu sebenarnya bagi sebagian orang mungkin dirasa kurang perlu. Padahal bagi orang yang ada resiko itu sangat perlu. Nah, di sini teman-teman, pentingnya kita memiliki pemikiran yang benar. Dan ciri-ciri orang di level 3 ini taat sama peraturan, ngerti kalau pakai seat belt itu adalah untuk menjaga dirinya kalau kejadian tabrakan atau apa, setidaknya ada safety. Dan orang-orang di level ini biasanya sudah peduli dengan keamanan, dengan security. Nah, buat teman-teman yang punya akun apapun itu, akun email atau akun IG, biasanya orang-orang di level ini pun sudah pakai two-factor authentication. Jadi entah itu konfirmasi lewat SMS atau email atau lewat Google Authenticator. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu, teman-teman bisa googling lah. Intinya lebih mengutamakan keamanan di level ini. Level terakhir, level 4, ini sangat sadar dan pasti berasuransi. Dan saya bersyukurnya saya ketemu banyak sekali orang yang di level ini. Mereka tanpa perlu saya paksa, tanpa perlu saya edukasi terlalu banyak, bahkan mereka yang mencari. Dan kalau boleh saya bilang, orang-orang di level ini itu pendidikan sudah sangat tinggi dan banyak yang profesinya bagus. Yang saya kasih contoh ya, ada beberapa klien saya yang dokter, penghasilannya pun besar. Tapi di sini saya bukan mau menekankan bahwa mereka yang berasuransi harus punya penghasilan besar. Enggak, teman-teman. Tapi kebetulan aja dia memang well educated dan punya penghasilan besar. Dan mereka sudah sadar bahwa asuransi itu kebutuhan utama setara kebutuhan pokok. Atau bahkan di atas kebutuhan pokok. Teman-teman baca deh atau tonton deh video saya tentang Siti Rahma. Itu benar-benar ya teman-teman ya. Jadi itu orang yang benar-benar sadar asuransi itu lebih penting dari makan nasi. Segitunya teman-teman. Itu udah level paling tinggi. Dan biasanya mereka ini pernah mengalami kepahitan pada salah satu anggota keluarganya. Terjadi sakit berat dan biaya tinggi teman-teman. Siti Rahma itu mengalami kepahitan pada keluarganya, pada ayahnya sendiri. Dia sadar asuransi itu penting. Kenapa? Karena nasib ayahnya berubah setelah terjadi penyakit kritis. Dan bukan cuma nasib ayahnya aja, tapi nasib seluruh anggota keluarganya berubah drastis gara-gara kejadian penyakit kritis. Dan itu membekas di pikirannya dia, membekas di ingatannya dia. Dan dia gak mau itu keulang. Dan dia sadar asuransi itu penting banget. Ciri-ciri orang di level 4 ini siap berkorban untuk keluarga. Ya, bersyukurnya saya sudah di level 4 ini. Bukan karena saya agen asuransi, tapi abang saya juga pernah terjadi resiko meninggal dunia dan sakit berat. Yang jadi perusahaan asuransi adalah keluarga saya, dan itu juga membekas. Postingan ini, video ini saya buat karena banyak banget orang yang belum sadar pentingnya asuransi. Dan pendidikan kita Indonesia masih di bawah negara maju. Walaupun banyak sekali orang pintar di negara kita, tapi secara keseluruhan negara kita masih jauh di bawah negara maju seperti Singapura, Jepang, Hong Kong, Amerika, dan sebagainya. Dan seperti teman-teman ketahuin, orang-orang di negara maju itu bukan cuman mereka cerdas, udah pasti mereka pintar ya kan, mereka juga kaya. Dan ini sekedar fun fact aja, salah satu persyaratan untuk menikahi anak putri mereka itu harus punya, si calon suami harus punya asuransi. Ini di Singapura ya teman-teman ya. Kalau nggak percaya teman-teman tanya sama teman kalian yang orang Singapura. Bahkan segitunya teman-teman, karena
Ini adalah jaminan bahwa si menantu bakal menjaga anak putrinya apapun yang terjadi. Pertanyaannya, kenapa orang-orang yang udah pinter bahkan kaya tetap berasuransi? Bahkan kalau kita mau ambil SIM atau mungkin mau ambil mobil, mau beli mobil di Amerika, itu harus punya asuransi. Karena mereka sadar bahwa asuransi itu adalah instrumen terbaik untuk mengalihkan resiko dalam hidup. Apa resiko terbesar dalam hidup? Ini teman-teman sering banget saya bicarakan, ini SK Camat, sakit kritis, kecelakaan, cacat, dan meninggal. Dan banyak banget yang orang menghubungi saya dan sayangnya mereka sudah sakit. Tapi ada juga orang yang menghubungi saya dan tanya asuransi yang cocok untuk mereka dan keluarga apa. Buat mereka yang masih sehat dan menghubungi saya, itu saya salut banget. Ya, saya bersyukur karena mereka sudah punya kesadaran bertanya. Itu baru bertanya aja saya udah salut. Punya pikiran untuk menjaga masa depan. Baru tanya-tanya aja ya, saya bilang baru tanya-tanya aja saya udah salut. Gimana kalau mereka bukan sekedar bertanya-tanya, tapi action, berasuransi. Karena kalau teman-teman ngomong I love you sama pasangan tanpa kalian menunjukkan action, itu kalau boleh ngomong sama aja dengan omong kosong. I love you tanpa pembuktian itu nggak ada artinya. Kalau teman-teman sayang sama keluarga, pastinya teman-teman kerja keras untuk mencari penghasilan. Kalau teman-teman sayang sama anak, pastinya beliin es krim, ajak jalan-jalan, memastikan pendidikan anak-anak tetap lancar, dan sebagainya. Itu contoh-contohnya teman-teman. Dan yang harus kita lakukan lainnya adalah punya asuransi. Itu salah satu pembuktian rasa cinta kita sama keluarga. Kalau ngomong Indonesia itu masih jauh dah ya, tapi ya mungkin suatu saat Indonesia akan menjadi negara maju dan semua orang sadar asuransi. Jadi di kesempatan yang baik ini saya selalu mau mengedukasi teman-teman, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik dan ambil asuransi. Jadi orang yang lebih peduli sama keluarga, ya setidaknya kita jadi orang yang lebih baik aja. Teman-teman boleh colek-colek teman-teman kalian yang belum punya asuransi atau mungkin menolak asuransi atau dan sebagainya. Ya, saya harap video ini bisa mengedukasi banyak orang, setidaknya bisa membantu lah ya banyak orang. Dan buat teman-teman yang mau konsultasi gratis, silakan hubungi saya di sini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video lain ya. Saya Petrus Jakub, stay smart. We are to achieve is the dream